Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbuna azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwi fid din fa innama halaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku penuntut ilmu yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada hari yang mulia ini, kembali kita hadir di masjid, tempat yang mulia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang mulia. Agama kita adalah agama yang indah. Keindahannya mengatur segala urusan. Agama kita mengatur mulai dari anak kecil, bagaimana bersikap yang indah kepada orang tuanya. Agama kita mengatur bagaimana seorang siswa atau seorang santri bersikap yang indah terhadap guru-gurunya dan lingkungannya. Agama kita ini indah mengatur hubungan suami dan istri. Agama kita juga penuh dengan keindahan, mengatur hubungan bertetangga, bahkan mengatur hubungan bermasyarakat, bahkan yang lebih indah lagi bisa mengatur keindahan mengurus negara dan bangsa. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, syaitan datang untuk merusak keindahan itu supaya berpaling dari jalan yang lurus, jalan yang indah. Karena itu syaitan masuk dari dua sisi. Yang pertama, syaitan masuk dari sisi bagaimana orang-orang yang menganggap remeh, tidak peduli, bahkan cenderung mengikuti syahwatnya sehingga dia mudah melakukan dosa dan maksiat. Syaitan datang merusak agar menjauhkan dia dari jalan yang lurus dan jalan yang penuh dengan keindahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara huffatin nar, neraka itu dikelilingi agar orang mudah terpedaya masuk di dalamnya bisyahawat, dengan syahwat, sehingga orang mudah melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, jamaah Jumat yang berbahagia, kalau dia ahlu ta'ah, orang yang taat kepada Allah, ahlul ibadah, orang yang banyak ibadah kepada Allah, maka syaitan akan masuk merusak keindahan ibadahnya, merusak keindahan ketaatannya dengan mempengaruhinya agar menjadi orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam agamanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq." Wahai orang-orang yang diberi kitab. Ini panggilan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan juga panggilan ini lebih pantas lagi ditujukan kepada kita kaum muslimin, karena kitab kita lebih sempurna, lebih indah daripada kitabnya ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara. Janganlah kalian
melampaui batas dalam agama kalian. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasara dilarang oleh Allah melampaui batas dalam agamanya, maka kita orang Muslim yang lebih sempurna agama kita, maka tentu larangannya lebih besar lagi untuk tidak melampaui batas dalam agama. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan kepada Allah, berbicara tentang agama, berbicara tentang kebaikan, illa 'alal haq, kecuali berada di atas kebenaran, yakni berada di atas petunjuk dari kitab yang telah diturunkan kepada kalian. Jamaah Jumat yang berbahagia, tetapi di antara tipu daya syaitan, sebagian manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya, sehingga walaupun dia melampaui batas, walaupun dia cenderung tidak mencocoki agamanya, tapi syaitan datang kepadanya menganggapnya itu baik. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, innallaha yudillu may yasha. Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang telah ditipu oleh syaitan, dihias-hiasi amalannya yang buruk, fara'ahu hasana, maka dia menganggap amalan itu baik. Sebagian anak muda atau sebagian orang yang diajari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menganggap agama itu sebagai tameng untuk melegalkan tindakan-tindakannya yang dianggap benar dengan berdalilkan agama menurut apa yang dia pahami sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dia menganggap karena ditipu daya oleh syaitan, fara'ahu hasana, maka menganggap itu adalah amalan yang baik. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu sebagai seorang muslim kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak keindahan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan aw man qatala rajulan min ahli dhimmah," atau dalam sebagian riwayat, "Man qatala qatilan muahadan lam yarih raihatul jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang ada ikatan dengan orang muslim, atau dia tinggal di negeri muslim, atau dia mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah negeri muslim, karena ini adalah bagian dari kekafiran. Orang kafir itu ada tiga: orang yang ada perjanjian, orang yang dijamin keamanan, dan orang yang memang menjadi warga negara tapi dia beragama kafir. Ada namanya ahlu zimmah, ada namanya kafir muahadah, dan ada namanya kafir yang musta'man. Itu semuanya wajib dilindungi darah dan hartanya. Yang diperangi cuma satu, yaitu orang kafir yang harbi, yang memang memusuhi kaum muslimin. Itu pun diperangi kalau mereka memulai permusuhan terhadap kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang banyak melakukan peperangan, tetapi beliau dan para sahabatnya tidak pernah memulai peperangan. Selalu diperangi terlebih dahulu, baru dia ikut membela diri memerangi orang-orang yang memeranginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memerangi atau yang membunuh tersebut tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Dalam sebagian riwayat dikatakan
harrama alaihil jannah, maka dia diharamkan baginya surga. Ini sabda Nabi. Sementara doktrin mereka melakukan itu untuk mencari surga. Berbanding terbalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak mencium baunya surga. Sementara guru-guru mereka mengajarkan itu untuk meraih surga. Padahal surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Dalam sebagian riwayat dikatakan sab'ina aman. Sementara baunya surga itu bisa tercium dari perjalanan 40 tahun. Bahkan bisa tercium dari perjalanan 70 tahun. Menunjukkan bahwa surga itu sangat indah, sangat wangi. Kita berjalan 70 tahun, kalau umur kita di dunia 70 tahun. Kalau kita berjalan menuju surga itu pun hidup dunia, bukan hidup di akhirat. Jadi kalau kita 70 tahun menuju surga, maka surga itu tercium semenjak kita lahir sampai kita mati. Begitu hebatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai agama kita yang mengajak kita kepada surga itu justru dirusak oleh tindakan-tindakan kita yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu seorang muslim kalau diharamkan surga, orang yang membunuh orang kafir, ini orang kafir, maka tentu lebih diharamkan lagi baginya surga kalau dia membunuh orang mukmin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban 'azima." Sesungguhnya orang yang sengaja membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi 4 balasan. Yang pertama, balasannya adalah masuk neraka, kekal di dalamnya. Kalaupun dia bertauhid, kata para ulama maksudnya kekal di dalamnya adalah lama dia tinggal di dalam neraka. Kemudian dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan disiapkan azab yang besar, siksaan yang pedih karena perbuatan tersebut. Jadi jangankan membunuh, kita sebagai seorang muslim dilarang mengacungkan senjata walaupun dengan tujuan main-main. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, falaisa minna, bukan bagian dari golongan kami, yakni orang-orang yang beriman. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang kita dengar lagi di akhir-akhir ini, ada sebagian saudara kita dia mengaku muslim, tapi kemudian membawa bom, kemudian yang dibunuh juga orang muslim bukan orang kafir. Maka itu Islam berlepas diri daripadanya. Dia memang muslim, tapi Islam tidak mengajari yang demikian. Aku kama tasmaun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, melengkapi khutbah tadi, kita juga di akhir-akhir ini ditimpakan musibah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banjir dan ada yang lebih parah daripada itu, yaitu gempa bumi yang menghancurkan harta benda
bahkan ratusan nyawa dari kaum muslimin. Maka ini mengingatkan kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah, pernah terjadi gempa bumi di Madinah. Maka apa pernyataannya beliau radhiyallahu taala anhu? Bagaimana pernyataannya orang yang bertakwa kepada Allah? Kata pengarang kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, lamma tazzat al-Madinatu, tatkala terjadi gempa bumi di Madinah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ma rajifat al-Madinatu illa bidzambin ahdastuhu au ahdastumuhu. Tidaklah Madinah ini, Madinah kampung yang mulia, kampung yang paling mulia yang kedua di muka bumi setelah Mekah Al-Mukarramah. Tempat yang dijamin oleh Rasulullah tidak akan dimasuki Dajjal. Tapi kata beliau, ketika terjadi gempa di Madinah, tidaklah bergoyang, tidaklah gempa di Madinah ini illa bidzambin, kecuali karena dosa. Apakah dosa itu? Saya yang melakukannya. Menunjukkan tawaduknya beliau. Orang yang paling mulia setelah Rasulullah dan Abu Bakar tetap menganggap dirinya berdosa. Kecuali karena dosa saya lakukan, atau dosa yang kalian lakukan wahai penduduk Madinah. Kemudian beliau mengatakan, wa in adat, maka seandainya terjadi lagi gempa di Madinah, kata beliau, la usakinukum fiha abada, saya tidak akan tinggal lagi bersama kalian selamanya. Karena dia meyakini bahwa gempa itu terjadi karena dosa. Kalau berulang lagi berarti karena dosa yang kalian tidak tinggalkan. Jadi kalau terjadi lagi maka saya tidak mau tinggal bersama kalian lagi, walaupun itu di Madinah, karena takutnya akan dosa-dosanya. Sementara sebagian kita sekarang kalau terjadi musibah, terjadi gempa bumi, selalu yang pertama kali disalahkan itu pergeseran bumi. Ya tidak salah, tapi bukan itu penyebab utama. Penyebab utamanya turunnya musibah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, hari Jumat adalah hari yang indah. Untuk kembali kita kepada keindahan dan kemuliaan, mensucikan hati kita sebagaimana sucinya pakaian yang kita pakai hari ini. Dan itu adalah kemuliaan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya di hari yang mulia ini. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi hari kita hari ini, dan Allah mensucikan kita di hari yang mulia dan suci ini. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Summa i'lamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.